Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang select statement. Di sini select statement digunakan untuk mengambil record dari sebuah tabel atau lebih. Nantinya ketika record yang diambil itu dapat disaring dengan menggunakan sebuah kondisi yang terdefinisi. Adapun format untuk statement select ya seperti ini. Di sini ada perintah select ya. Select di sini untuk mengambil record ya. Select listing. Jadi di sini kalau kita menggunakan select listing artinya kita mau mengambil record yang nilainya tidak ganda. Kalau all nampilkan semua. Ya. Nah, all ini sama kayak bintang ya. Jadi select bintang maksudnya itu kita mau mengambil record seluruh data, seluruh kolom. Kalau listing kita mau menampilkan record yang nilainya tidak ganda ya. Jadi kalau select listing bintang berarti kita mau menampilkan seluruh data di mana nilainya tidak ganda ya, seperti itu. Atau bisa juga tanpa bintang, kita tidak mau menampilkan seluruh kolom ya, seluruh data, hanya kolom tertentu, maka bisa dengan nama field 1 atau kolom tertentu terus kolom kedua ya, seperti itu. From kolom tadi, record tadi yang mau kita ambil itu berasal dari tabel apa ya, nama tabelnya. Where kondisi ya, perintah where digunakan untuk mendefinisikan kondisi pengambilan data pada tabel yang disebutkan di clause from ya, maksudnya memfilter data. Group by di sini digunakan untuk mengelompokkan baris ya berdasarkan ekspresi grup-grup tertentu, yaitu untuk field tertentu. Having di sini digunakan sebagai pengganti clause where ya pada group by. Biasanya having ini satu paket dengan having itu pada fungsi agregat. Nah, nanti ada sum, ada con ya. Itu harus pakai group by dan having. Order by di sini untuk mengurutkan ya, diurutkan berdasarkan kolom tertentu, mau secara ascending atau descending. Oke, nanti kita akan contohkan. Ya, kalau ascending dari kecil ke besar, kalau descending dari besar ke kecil. Nah, adapun operator ya, operator kondisional yang bisa kita pakai yang diletakkan di setelah clause where ya. Nah, di sini sama dengan, artinya sama dengan ya, lebih besar lebih kecil, besar lebih kecil, lebih besar sama dengan ya. Ini tidak sama dengan. Ada between and, ada in, ada like, ada is null. Oke. Between and mengambil record dengan nilai field berada pada batas tertentu ya. In and not in untuk menampilkan record yang nilai fieldnya berada pada suatu kelompok nilai tertentu. Oke, nanti bisa menggunakan in atau not in. Like or not like, ini kita mau menampilkan record yang nilai fieldnya mengandung nilai tertentu ya, nanti akan kita praktekkan. Is null dan is not null ini untuk memastikan ya,
kalau kita memfilter ya, kalau pakai is null berarti nanti yang nama filenya adalah kosong. Kalau yang where berarti kalau yang kedua ini where nama field is not null, berarti yang kolomnya itu tidak kosong. Di select statement bisa juga menggunakan operasi aritmatika ya, seperti kali, bagi, tambah, dan pengurangan. Ini akan kita cocokin. Oke. Mari kita praktekkan penggunaan select statement. Nah, dalam pembuatan select statement lebih gampang kita pahami jika kita sudah ada suatu ER tertentu ya, ER diagram. Sini saya akan mendemokan pada ER di jurnal 1 ya. Ini akan saya praktekkan penggunaan select statement. Jika kita ingin menampilkan, saya akan menampilkan dari satu tabel dulu ya. Misalnya saya ingin menampilkan data supplier ya, seluruh data supplier, berarti select bintang from supplier. Ini artinya kita ingin menampilkan seluruh data. Kita praktekkan, saya akan menjalankan di Toad. Ini untuk lebih bagus tampilannya ya, seperti ini. Nah, sekarang saya akan menaruh closure yang digabung dengan operasional kondisional ya. Yang ini operasi operasional itu yang ini ya, operator kondisional ini ya, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil ya. Oke, kan kita perhatikan. Kita kembali lagi ke ER diagramnya biar gampang untuk dipahami. Select bintang from supplier ya. Jadi di sini saya ingin menampilkan seluruh kolom ya, Dek. Pak, bagaimana kolom tertentu? Bisa, misalnya saya mau menampilkan ID supplier ya, berarti, atau saya menampilkan nama sama alamat saja bisa, berarti nama, koma, alamat ya, seperti ini. Oke. Kalau seluruh data, seluruh kolom pakai kata bintang. Nah, seandainya saya mau memfilter where ya, saya ingin memfilter di mana yang ingin dimunculkan adalah ID supplier ya, SP002, berarti where ID supplier dengan SP002 ini ya. Maka yang akan muncul nanti baris ini saja. Kita lihat ya, seperti ini. Oke, saya ulangi. Ini data keseluruhan, select bintang from supplier. Apabila kita kasih where ID supplier sama dengan SP02, maka akan muncul ini. Oke, saya running-kan ya. Saya akan kembali lagi. Pak, apakah filternya harus berdasarkan ID? Tidak, Dek. Bisa berdasarkan nama. Misal where nama sama dengan PT Sidogiri. Di sini huruf besar, huruf kecil mempengaruhi, karena di sini isi datanya adalah PT-nya huruf besar,
dan S-nya huruf besar. Oke, saya ganti itu aja, suka-suka ya, biar bisa ke filter ke sini. Saya jalankan. Oke, keluar. Artinya where ini untuk memfilter data ya, yang dari PT suka-suka. Oke. Kita juga bisa menggunakan operasi like ya, seperti di teori yang sebelumnya, where misalnya saya mau mencari alamat yang mengandung kata apa ya, sebentar ya, mengandung kata ba ya, misalnya mengandung kata BA ya. Di sini saya akan bikin alamat like ya, petik ya. Kalau misalnya kita kasih persen, artinya depannya bebas ya, depannya bebas apapun itu ya. Jadi saya mau mencari alamat yang mengandung kata BA, berarti saya akan mencari yang belakangnya apapun, yang depannya apapun, maaf ya, yang depannya apapun, saya kasih tanda persen, dan mengandung unsur BA seperti ini, dan belakangnya apapun. Oke. Jangan lupa petik ya, kita coba. Ini harusnya yang keluar ada 3 ya, di Bandung ya, Badak, dan Bandung lagi. Yang Surabaya pasti nggak muncul ya, karena dia B-nya kecil. Di sini yang kita minta B-nya yang besar ya. Oke, kita kembali ke R kita. Nah, sekarang saya akan melanjutkan contoh lainnya ya. Kita akan ke tabel buku. Mari kita coba tabel buku. Select bintang ya, from buku. Oke. Di sini saya akan menggunakan fungsi agregat ya. Untuk menghitung jumlah stok. Jadi caranya adalah select sum kolom yang mau kita jumlahkan apa, misalnya stok from buku, maka dia akan menjumlahkan seluruhnya. Ini berarti totalnya sekitar 231 harusnya ya, 200 tambah 10 tambah 20 tambah 1 ya, 231. Oke. Sekarang kita akan nampilkan lagi ya, itu cara penggunaan fungsi agregat. Fungsi agregat ada count ya, itu menghitung jumlah baris, ada berapa baris ya. Sum jumlah, average rata-rata, AVG ya, itu menghitung rata-rata, mencari nilai min, max ya, bisa juga seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau menampilkan ya fungsi agregat juga,
tapi kita mau menampilkan judulnya, ya. Kita mau menampilkan judulnya, boleh ya, kita mau menampilkan judulnya, misalnya adalah judul ya, kita mau menampilkan kolom judul atau ID supplier ya. Saya mau menampilkan ID supplier. Jadi saya mau menghitung jumlah stok buku yang datang berdasarkan ID supplier ya. Jadi saya akan nampilkan ID supplier, oke, koma jumlahnya ya, sum stok ya. Jadi di sini maksudnya saya pengen menampilkan ya jumlah stok yang di menampilkan jumlah stok pada ID supplier tertentu. Nah, di sini bisa kita lihat SP001 nanti harusnya akan keluar berjumlah 30 ya. SP02 akan keluar 200 dan SP03 harusnya akan keluar 1. Oke. Select ID supplier sum stock from buku. Nah, di sini kita harus menggunakan group by ya. Group by karena di sini dia ada menampilkan berdasarkan kolom tertentu. Jadi group by ini biasanya adalah sebuah kolom atau semua kolom selain fungsi agregat. Jadi semua kolom selain fungsi agregat. Nah, di sini kebetulan semua kolomnya hanyalah ID supplier ya. Jadi di group by kan berdasarkan ID supplier. Seperti ini. Di group by ID supplier, kita lihat hasilnya. Ya, ini ya. SP01 30, SP02 200, SP03 1. Nah, bisa kita urutkan order by. Saya mau mengurutkan berdasarkan ID supplier, berarti order by ID supplier. Oke. Misalnya secara ascending, ASC. Ya, dari kecil ke besar, ascending. Pak, bagaimana kalau misalnya saya hanya mau munculkan yang jumlah stoknya itu lebih dari 1, berarti bukan pakai where. Karena di sini ada fungsi agregat, maka proses pemfilterannya itu nanti menggunakan having ya, having sum stoknya ya. Jadi kita mau filter berdasarkan jumlah stoknya ya, having sum stock yang lebih besar dari 1. Maka yang akan muncul nanti adalah 30 sama 200. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya akan menjawab ya pertanyaan teman kalian yang ada di grup. Di sini ada sebuah pertanyaan sangat bagus. Pertanyaan awalnya adalah, kalau saya mau menginsertkan ke tabel buku, apakah harus diketik satu-satu, Pak? Ya, kalau menginputkan data harus satu-satu. Ya. Sebelumnya di tabel jenis dan supplier kan atribut yang jadi primary key-nya udah diisi, Pak. Oke, ini pertanyaan sangat bagus. Jadi di sini apa sih fungsi dari data yang sudah ada sebelumnya, yaitu ID jenis sama ID supplier. Nah, di sini kegunaannya adalah untuk
mengambil data ya. Sini baru bisa terlihat jelas ya ketika kita ingin mengambil sebuah data. Oke. Nah, saya akan masuk ke join ya. Query join namanya ya. Kita mau menjoinkan lebih dari satu tabel. Contoh misalnya sini saya akan praktekkan select bintang from buku. Sini akan menjawab pertanyaan Egi. Nah, pertanyaannya adalah saya ingin memunculkan judul buku, pengarang, harga, nama supplier, dan nama jenisnya, adik. Nah, sedangkan di data buku tidak ada nama jenisnya dan nama suppliernya. Inilah hubungan yang akan kita pakai, hubungan antara tabel jenis dan tabel supplier. Nah, kita bisa melihat di sini. Cara gampangnya adalah perhatikan ER diagram. Di sini kita ingin menggunakan 3 tabel ya. Jenis, buku, dan supplier. Nah, di tabel buku tadi saya ingin munculkan, saya bikin di notepad ya, select judul ya, pengarang, oke, kategori, sama nama suppliernya. Dari tabel buku ya. Tentu saja ini jawabannya error, karena yang di tabel buku tidak ada kolom kategori dan nama dari supplier. Padahal di sini ada ID jenis dan ID suppliernya. Nah, inilah yang kita gunakan perintah join ya. Artinya kita mau memanggil data, mengambil record dari berbagai tabel. Nah, di sini bisa kita lihat dengan cara menggunakan ER lebih gampangnya. Ternyata kita menggunakan 3 buah tabel, yaitu jenis, buku, dan supplier. Cara gampangnya adalah kita dengan cara melihat ER diagram, lalu kita susun, urutkan ya. Kalau saya enaknya diurutkan ya. Caranya gimana, Pak? Maksudnya gimana, Pak? Jadi karena kita menggunakan 3 tabel, jadi kita mau mengurutkan tabelnya dari mana ke mana dulu. Misal saya mau dari supplier dulu, lalu buku, lalu jenis. Atau dari jenis dulu, buku, baru supplier. Pak, bisa nggak Pak dimulai dari buku dulu? Dari buku, supplier, terus mau kemana? Ke jenis? Nggak bisa, Dik. Kenapa? Karena supplier dan jenis tidak ada yang menghubungkannya ya, jadi tidak bisa ngelompat. Sama juga sebaliknya, dari buku ke jenis lalu ke supplier, itu tidak bisa. Pak, maksudnya gimana Pak hubungan tadi? Baik, kita praktekkan langsung. Nah, di sini kita akan menggunakan join ya. Caranya gimana? Begini. Kita tentukan dulu kita mau dari mana ke mana.
urutan tabelnya. Supplier, buku jenis, atau jenis buku supplier. Sekarang saya akan memulai dari supplier saja, ya. Berarti kita bikin nanti di sini from supplier, ya, join, ya. Berikutnya adalah buku. Di sini join on, ya. Yang akan saya jelaskan berikutnya. Lalu join dengan tabel jenis. Ini yang saya maksud urutannya, nih. Supplier, buku dan jenis, ya. Supplier, buku dan jenis. Pak, bagaimana sebaliknya? Sama, berarti di sini nanti jenis, ya, buku, berarti di sini supplier. Oke. Nah, sekarang saya mau mulai dari supplier saja. Ya, Pak, boleh nggak ada distro? Boleh, yang mana aja bisa. Nah, lalu berikutnya kita harus memahami dulu, ya, judul ini berasal dari tabel apa antara supplier, buku, dan jenis. Berdasarkan ER, judul di sini adalah berasal dari tabel buku. Maka untuk kasus join, ya, pemberian selectnya nama field itu khusus join, ya. Sekali lagi, tidak bisa dengan cara select judul, pengarang, kategori, dan nama, karena nanti muncul pertanyaan, ini nama buku kah atau nama supplier kah? Nah, caranya adalah khusus join, caranya adalah select judul. Di sini judul kita tahu adalah punya tabel buku, ya. Pengarang punyanya tabel buku, kategori berasal dari tabel jenis, dan nama berasal dari supplier. Sehingga caranya select, ya, kita sebutkan dulu deh nama tabelnya, ya, buku dot judul. Artinya kolom judul itu berasal dari tabel buku. Hal ini hanya untuk yang perintah select yang lebih dari satu tabel atau menggunakan perintah join. Lalu di sini juga sama, pengarang punyanya buku, kategori punyanya jenis, ya, dan nama ini adalah punyanya supplier. Oke, seperti ini. From supplier, join buku. Nah, ya. Nah, sekarang kita perhatikan supplier dan buku dulu. From supplier, join buku on. Nah, di sini adalah kita menuliskan kolom apa yang ada di buku dan ada di supplier. Biasanya kolom ini adalah kolom key. Nah, di sini terlihat jelas bahwasannya primary key supplier itu menjadi foreign key di tabel buku, ya. Maka ID supplier nanti ada juga di tabel buku, tetapi dia menjadi foreign key. Sehingga di join buku on ini akan kita isi supplier dot ID jenis sama dengan buku dot
ID jenis. Oke. Harus terurut berdasarkan urutan tadi. Di sini supplier dulu, maka di sini juga supplier dulu, lalu buku, maka di sini juga buku. Oke. Lalu yang berikutnya join jenis on. Nah, di sini on dengan siapa, Pak? Tadi supplier dengan buku sudah, sekarang buku sama jenis. Ya, sama kayak tadi. Kolom apa yang ada di buku dan ada di jenis. Nah, di sini bisa dilihat dari kardinalitasnya bahwasanya ID jenis menjadi foreign key di tabel buku. Maka yang kemungkinan ada di tabel buku dan tabel jenis kolomnya yaitu kolom ID jenis. Maka urutannya adalah buku dulu baru jenis. Sehingga buku dot ID jenis ini salah ya, maaf, ini bukan ID jenis tapi ID supplier. Oke, ini juga sama, mohon maaf dek, ini harusnya ID supplier. Oke, nah berarti sini adalah ID jenis ya. Kenapa ID supplier? Karena sini urutannya supplier dengan buku, sekarang buku dengan jenis, berarti buku dot ID jenis sama dengan jenis dot ID jenis. Oke, sudah kita jalankan. Oke, ini saya jalankan. Ya, nanti akan muncul adalah kolom judul, pengarang. Sini bukan ID jenis tapi kategori. Sini adalah supplier. Saya running-kan. Nah, ini. Oke, berbeda dengan sebelumnya. Kalau di tabel buku hanya ID jenis, kalau di tabel buku juga hanya ID supplier. Nah, hubungan itulah yang akan kita gunakan ketika proses pengambilan record. Pak, bisa nggak Pak lihat ID-nya? Oh bisa, kita ketik lagi tambahin ID supplier misalnya. Oke, mau lihat ID suppliernya dari tabel mana? Bisa dari tabel buku, bisa dari tabel supplier. Misalnya Pak, dari tabel buku boleh? Boleh. Saya bikin buku.id supplier. Nah, keluar dia. Ya. Lalu apakah bisa difilter juga, Pak? Bisa. Kita filter. Where misal ID suppliernya, ID supplier sama dengan SP 001. Berarti yang akan keluar nanti Fatimah sama berkebun dengan adik ya. Ini saya hilangkan dulu ya yang ID suppliernya ya. Jadi yang kita munculkan cuma judul, pengarang, kategori, dan nama. Kita lihat. Oh, error. Ora 0091 kolom ambigu definite. Nah, di sini dia bingung ya. Kolomnya ambigu. ID suppliernya berasal dari tabel buku apa dari tabel supplier. Ya. Oke, di sini kita kasih aja dari tabel buku. Pak, boleh nggak dari ID supplier? Dari supplier boleh. Dari buku boleh nggak Pak? Boleh. Ya, karena ID supplier ini ada di tabel buku dan ada juga di tabel supplier. Oke, kita running-kan. Nah, sudah. Jadi yang muncul cuma 2. Oke. Itu saja penjelasan saya. Kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan diskusi melalui WAG, WhatsApp group ya, learning atau media diskusi lainnya.
Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.